Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang berbahagia, ada nasihat yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, arba'atun min dhulmatil qalbi batnun sya'banun min ghairi mubalatin. Ada 4 hal yang menyebabkan hati seseorang itu menjadi gelap. Pertanyaannya, apa 4 hal itu? Yang pertama adalah batnun sya'banun min ghairi mubalah. Perut yang terlalu kenyang kemudian ditambah besar lagi, begitu ya. Ternyata tidak enak juga ini menjadi orang yang memiliki perut yang besar karena banyaknya makan. Apa hubungannya antara makan banyak kemudian perutnya besar? Ternyata orang yang memiliki perut yang besar menyebabkan hatinya menjadi gelap, sulit untuk menerima kebenaran. Maka mari, yang termasuk saya ini kayaknya perutnya besar juga begitu ya, kita biasakan kita puasa kemudian tirakat, berharap dengan puasa dan tirakat yang kita lakukan menyebabkan hati kita yang pada awalnya gelap itu menjadi sangat mudah sekali menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah penyebab hati kita menjadi gelap itu adalah suhbatul zalimin. Kita berteman kepada orang-orang yang suka berbuat zalim. Bukan berarti kita ini kalau berteman memilih-milih. Ya ada betulnya juga. Daripada kemudian kita ini kumpul dengan orang-orang zalim, setiap hari diajak gosip, membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain, yang pada awalnya hati kita itu terang benderang menjadi butak gitu ya, menjadi gelap gara-gara kita mendengarkan informasi yang negatif yang menyebabkan pikiran kita yang pada awalnya itu baik-baik saja juga ikut menjadi kotor. Maka janganlah kita ini berteman dengan orang yang zalim. Kenapa? Berteman dengan orang zalim menyebabkan hati kita itu menjadi gelap. Yang berikutnya adalah wanisiyanud dzunubil madiyah. Penyebab hati seseorang itu menjadi gelap karena lupa terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa-masa lalu. Orang yang selalu ingat pada kesalahan-kesalahannya di masa yang lalu, kemudian menyesalinya dengan cara membaca istighfar, maka ini akan menjadi energi yang sangat luar biasa yang menyebabkan orang itu akan disayang oleh Allah karena kesediaannya untuk bertaubat atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Masalahnya tidak segampang itu. Kenapa? Karena ada orang lain ketika melakukan kesalahan itu justru dia merasa bangga karena kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Maka nisyanud dzunubil madiyah, melupakan dosa-dosa di masa yang lalu yang pernah dia lakukan, menyebabkan hati kita ini menjadi gelap. Maka bagi kita yang pernah melakukan dosa di masa lalu, jangan dilupakan. Tapi dosa itu kita sesali, menyebabkan kita bertaubat. Akhirnya selalu ingat kepada Allah, memohon ampunan agar kesalahan-kesalahan kita di masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab bagi kita mudah untuk menerima nasihat baik dari orang lain. Yang terakhir, sesuatu yang menyebabkan hati kita menjadi gelap itu adalah
watulul amali, orang yang memiliki keinginan yang berkepanjangan. Ada kalanya orang ini sebenarnya kemampuannya itu hanya membeli sepeda motor, tetapi kemudian berkeinginan untuk membeli mobil. Atau ada orang yang kemampuannya itu sejatinya hanya naik sepeda ontel, tetapi memaksakan diri agar dianggap menjadi orang kaya, sehingga sesuatu yang dilakukan itu di luar kemampuannya. Sehingga akhirnya apa? Pikirannya itu berangsang, kata orang Jawa ya. Karena apa? Tulul amal itu tadi. Maka tidak jarang kita jumpai orang yang gelap mata melakukan kejahatan karena dia melakukan sesuatu yang di luar kemampuannya. Maka diingatkan kepada kita, kadal fakru ayyakuna kufran, bahwa kemiskinan seseorang itu bisa menyebabkan orang menjadi kufur dan bahkan kadang-kadang nekat melakukan kejahatan. Maka beruntunglah bagi kita yang oleh Allah diberikan semangat untuk hidup sederhana, bukan berarti miskin, tetapi bagaimana menyikapi kehidupan itu dengan pedoman yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hidup sederhana bukan berarti miskin, tetapi bagaimana hidup sederhana menjadi perilaku kita sehari-hari, sehingga menghadirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segelas air yang kita nikmati dengan sepiring nasi cukuplah menjadi sesuatu yang patut kita syukuri, karena kita bisa melihat betapa banyak orang yang sekedar untuk minum saja tidak bisa karena dia sedang sakit. Hanya sekedar untuk makan nasi satu piring, ada saudara kita yang tidak bisa melakukannya, tidak mampu melakukannya karena dia sedang sakit. Maka sehat menjadi nikmat yang sangat luar biasa bagi kita semua, sehingga keadaan apapun yang kita hadapi pada saat ini patut selalu kita syukuri, bersyukur kepada Allah, menjadi energi yang positif yang menyebabkan hati kita yang awalnya gelap menjadi terang benderang. Oleh karena itu, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita beramal soleh dengan sebanyak mungkin, berharap investasi kebaikan itu pada akhirnya menjadi bekal yang kita bawa menghadap Allah untuk selama-lamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasridil haqqi bil haqqil hadida suratul mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdaril ladin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pemirsa yang berbahagia, sampai ketemu di lain kesempatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.